Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas salah satu hari paling penting dalam kalender Kristiani. Yap, Jumat Agung. Kita akan lihat lebih dalam lagi tentang apa sebetulnya inti dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Coba deh kita lihat gambar ini sejenak. 3 salib di atas bukit. Pemandangan yang sangat kuat kan? Gambar ini benar-benar membawa kita langsung ke suasana hari yang akan kita bahas. Hari yang hikmat, sakral, dan penuh makna. Nah, kutipan ini menurut saya pas sekali. Jumat Agung bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan momentum spiritual yang syarat makna. Artinya, ini bukan cuma soal mengingat apa yang terjadi ribuan tahun lalu, tapi apa artinya bagi kita sekarang? Oke, biar kita lebih mudah memahaminya, kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat aspek peringkatannya. Lalu kita masuk ke penderitaan yang dialami. Ketiga, apa makna di baliknya. Keempat, bagaimana respons umat beriman. Dan terakhir, kita akan bahas soal simbol yang lahir dari peristiwa ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, peringatan. Jadi, apa sih sebenarnya Jumat Agung itu? Secara definisi, Jumat Agung adalah hari di mana umat Kristiani mengenang penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Ini adalah bagian dari rangkaian Pekan Suci yang puncaknya nanti ada di hari Paskah. Jadi, ini adalah momen untuk benar-benar fokus pada peristiwa yang sangat bersejarah itu. Nah, ini penting banget untuk dibedakan dari Paskah. Kalau Jumat Agung itu momennya hikmat, penuh perenungan atas penderitaan dan pengorbanan, Paskah itu justru kebalikannya, penuh sukacita karena merayakan kebangkitan. Yang satu soal kesedihan, yang satunya lagi soal kemenangan atas maut. Keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama yang jadi fondasi iman Kristiani. Baik, setelah kita tahu apa itu Jumat Agung, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke inti peristiwanya, yaitu penderitaan. Karena, untuk benar-benar mengerti arti pengorbanan, kita harus coba memahami seberapa besar penderitaan yang melandasinya. Dan penderitaan ini ternyata bukan cuma soal fisik loh. Justru, ini dimulai dari pergulatan batin yang sangat hebat. Di Taman Getsemani, diceritakan Yesus berdoa dengan begitu berat sampai akhirnya dia berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini adalah momen penyerahan diri yang absolut. Kalau kita bicara soal penderitaan fisik, ini luar biasa. Sumber-sumber teologis merinci ada 6 jenis luka yang dialami Yesus, mulai dari luka tergesek, lebam, sayatan, sobek, tembus, sampai luka tusuk. Bayangkan, ini artinya dia mengalami setiap jenis penderitaan fisik yang bisa dirasakan oleh manusia. Ini menunjukkan totalitas dari pengorbanannya. Lalu, untuk apa semua penderitaan ini? Nah, kutipan renungan ini merangkumnya dengan indah. Oleh setiap luka di tubuhmu ya Tuhan, salah dan celaka Engkau tiadakan. Jadi, dalam keyakinan Kristiani, setiap luka itu punya tujuan, yaitu untuk menebus dan menghapuskan dosa dan kesalahan manusia, bukan sebuah penderitaan yang sia-sia. Oke, ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang sangat penting. Jadi, apa sebetulnya makna teologis di balik semua pengorbanan ini? Kata kuncinya adalah penebusan. Apa itu penebusan? Ini adalah keyakinan bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhir yang tragis. Sebaliknya, ini adalah sebuah pengorbanan tertinggi yang tujuannya untuk membayar lunas dosa-dosa umat manusia. Ibarat jembatan yang rusak antara manusia dan Tuhan, pengorbanan Yesus inilah yang memperbaikinya kembali. Cara umat menghayatinya pun punya makna yang dalam. Contohnya, ritual penghormatan salib dalam tradisi Katolik. Ini bukan sekedar tradisi ya, ada 3 langkah teologis di dalamnya. Pertama, anamnesis, artinya mengingat kembali. Kedua, partisipasi, yaitu ikut merasakan. Dan ketiga, kerigma, yaitu mewartakan pesan kasih Tuhan. Jadi ini proses spiritual yang sangat terstruktur. Nah, setelah kita tahu maknanya, pertanyaannya sekarang, gimana cara orang-orang Kristiani merespons atau memperingati peristiwa besar ini di zaman sekarang? Ada beberapa cara utama. Tentu saja ada ibadah khusus di gereja, baik di tradisi Katolik maupun Protestan. Lalu di tradisi Katolik, ada juga yang namanya penghormatan salib, sebagai simbol penghormatan atas pengorbanan Kristus. Selain itu, ada juga praktik personal seperti puasa dan pantang, sebagai bentuk disiplin diri dan solidaritas. Dan jangan lupakan peran musik. Musik itu punya kekuatan luar biasa untuk membangun suasana kan? Lagu-lagu seperti di Bukit Golgota atau Via Dolorosa itu bukan sekedar lagu pengiring biasa. Melodi dan liriknya benar-benar dipilih untuk membantu jemaat merenung dan merasakan kedalaman pengorbanan Yesus. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan menurut saya ini adalah bagian yang paling menakjubkan,
yaitu tentang bagaimana sebuah simbol bisa berubah makna 180 derajat. Kita bicara soal salib. Coba pikirkan, pada zaman Romawi, salib itu adalah alat eksekusi paling brutal dan memalukan. Itu simbol hukuman, penderitaan, dan kematian. Tapi hari ini, bagi umat Kristiani, salib justru menjadi simbol utama dari kasih, harapan, dan keselamatan. Benar-benar sebuah transformasi makna yang luar biasa. Jadi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagaimana bisa sebuah simbol penghinaan terbesar dalam sejarah justru berubah menjadi tanda harapan terbesar bagi umat manusia? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi jantung dari perenungan Jumat Agung.